Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita hendaknya menjadikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesihatan sehingga kita semua kaum muslimin dan muslimat dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang telah kita nantikan selama ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin mengajak kalian semua untuk memahami dan merenungi makna bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Sebagai bulannya Al-Quran. Teman-temanku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini mengingatkan kita bahawa Al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia, terutama bagi kita kaum muslimin dan muslimat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah ini, mari kita jadikan ini sebagai kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungannya yang terdapat dari Al-Quran. Teman-temanku sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan sering dikenal sebagai bulannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Mengapa demikian? Karena pada bulan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kalinya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan dalam sejarah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyak membaca Al-Quran dan mengulangi-ulanginya. Bahkan juga pernah diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam selalu menemui dan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisul Qur'an, yang artinya malaikat Jibril alaihi salam selalu menemui dan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan, kemudian bertadarus Al-Quran bersama dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Teman-temanku sekalian rahimakumullah, membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaannya, terutama ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya ialah yang pertama, dengan kita membaca Al-Quran, maka pahala yang dapatkan menjadi berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang kedua, dengan kita membaca Al-Quran maka kita akan mendapatkan Yang kedua, dengan kita membaca Al-Quran maka apa yang kita bacakan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran kerana ia sesungguhnya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, dengan kita membaca Al-Quran maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi lebih tenang. Quran surah Ad-Du'at ayat 28. Teman-temanku sekalian rahimakumullah, Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi dia juga sebagai petunjuk atau bernama hidup bagi kita manusia, terutama bagi kita kaum muslimin dan muslimat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kita membaca Al-Quran, kita juga diharuskan memahami dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, Al-Quran mengajarkan kita tentang menegakkan keadilan dan selalu berbuat kejujuran. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk selalu berkata baik dan menjauhi dari perkataan yang buruk. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 3. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk saling maafkan dan menjauhi dari dendam. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22. Maka teman-temanku sekalian rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya dan mengamalkan isi kandungannya yang terdapat dalam Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemudahan kita dalam mengamalkan isi yang terdapat dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.